Pelatih Irak semakin panik lihat kemajuan timnas Indonesia. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, tampaknya cemas melihat performa perkembangan timnas Indonesia di dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan timnas Indonesia versus Irak yang kini jauh berbeda ketika keduanya terakhir bertemu. Sebab timnas Indonesia kini mendapat banyak amunisi baru dan kepercayaan diri setelah berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dengan perpaduan pemain naturalisasi dan pemain lokal. Sebelumnya, Jesus Casas membawa Iran dua kali mengalahkan timnas Indonesia, yakni di fase grup Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara timnas Indonesia meraih dua kemenangan berturut-turut atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Serangkaian hasil positif timnas Indonesia itulah yang pada akhirnya membuat pelatih Irak, Jesus Casas, terlihat semakin khawatir dengan calon lawannya itu. Padahal saat itu Irak pernah dua kali mengalahkan timnas Indonesia, tepatnya di Piala Asia 2023 3-1 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 5-1. Mereka, timnas Indonesia, tampil memukau ketika dua kali mengalahkan Vietnam, kata Jesus Casas. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi, jelasnya. Di sisi lain, Jesus Casas juga mulai risau usai mendengar kabar jika timnas Indonesia akan kembali menambah pemain keturunan saat melawan Irak di bulan Juni 2024. 4 pemain keturunan yang baru melakukan debutnya berseragam Garuda usai jalani proses naturalisasi langsung tampil gemilang. Nanan Uratmanggun, Nathan Joaon, Tom Haye, dan Jai Itjes, keempat pemain tersebut berperan penting dalam dua kemenangan beruntun timnas Indonesia atas Vietnam. Komposisi ideal barisan pertahanan timnas Indonesia vs Irak. Dua laga berat menanti timnas Indonesia. Berat, karena sangat menentukan langkah Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia yang berada di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina berada di posisi kedua putaran kedua kualifikasi zona Asia dengan torehan 7 poin. Irak masih memuncaki klasemen, Vietnam di posisi ketiga, sedangkan Filipina di posisi buncit. Meski berat, peluang Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi terbuka lebar asal bisa mengalahkan Irak pada tanggal 6 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika kalah, kans tak serta terkubur karena masih ada Filipina yang akan dijadikan pelampiasan pada tanggal 11 Juni di tempat yang sama. Suntikan semangat dari ribuan pendukung setia timnas Indonesia yang membanjiri Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pastinya menjadi suntikan ekstra semangat bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan guna menggebuk Irak dan Filipina. Menilik pemain yang dipanggil, semuanya kaya pengalaman dan jam tempur. Hampir di semua lini diisi nama-nama beken. Khusus di lini belakang, siapa kira-kira yang akan dijadikan starter oleh Shin Tae-yong? Hanya sang pelatih yang bisa menjawab. Yang pasti, jika Shin Tae-yong menerapkan skema 4-3-3, besar kemungkinan 4 bek yang jadi andalan adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, dan Nathan Chuaon. Pengalaman serta jam terbang keempatnya di kompetisi luar negeri juga membuat mereka sudah terbiasa bertarung melawan ragam karakter striker lawan. Mark Klok kaget dan kecewa tidak dipanggil Sinteyong. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, mengaku kaget tidak dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia. Mark Klok hanya tahu namanya tidak ada dalam skuad timnas Indonesia lewat media sosial. Sinteyong sebelumnya sudah mengumumkan daftar 22 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Ini untuk pertama kalinya pemain naturalisasi itu tidak dipanggil Sinteyong ke tim Merah Putih. Mata pemain Persija Jakarta itu sebelumnya mempunyai peran vital di lini tengah timnas Indonesia. Namun semenjak kedatangan beberapa pemain keturunan membuat Mark Klok tersingkirkan.
Mark Klok jarang mendapatkan menit bermain bersama timnas Indonesia. Terakhir kali ia bermain bersama timnas Indonesia adalah saat kalah 1-3 dari Irak pada laga pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada 15 Januari 2024. Mark Klok juga sempat masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan Vietnam pada laga ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret 2024. Sayangnya dia tidak bermain. Bahkan pada laga keempat, Mark Klok tidak dibawa ke Vietnam. Kini Mark Klok juga tidak dipanggil Sinteyong untuk melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Jujur saja, saya kaget karena hanya melihatnya di media, kata Mark Klok. Mark Klok mengaku bahwa ia sempat mempunyai rasa kecewa karena tidak dipanggil Sinteyong. Kekecewaan Mark Klok dikarenakan ia sedang tampil apik bersama Persib di Liga 1 2023-2024. Jadi saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa. Apalagi setelah tampil apik bersama Persib, ucap Mark Klok. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi melesat di tahun ini. Secara kasat mata, posisi Timnas Indonesia masih kalah jauh dari Thailand dan Vietnam saat ini. Di saat Timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia, Thailand menduduki posisi 101 dunia dan Vietnam di tangga 115 dunia. Bicara poin di ranking FIFA, Timnas Indonesia juga kalah jauh dari dua rivalnya tersebut. Timnas Indonesia kini mengemas 1102.7 poin. Skuad asuhan Shin Tae-yong terpaut 106.23 poin dari Thailand, dan tertinggal 61.84 poin dari skuad Golden Star Warriors julukan Timnas Vietnam. Skuad Garuda berpeluang meraup poin yang banyak, mengingat hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat bersamaan, peluang Vietnam dan Thailand untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat kecil. Thailand dipastikan gagal lolos ke babak ketiga jika kalah atau imbang dari China di matchday kelima grup C yang berlangsung, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Begitu juga dengan Vietnam, mereka dipastikan gagal lolos jika Timnas Indonesia menang atas Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rencananya digelar mulai September tahun 2024. Selain Juni tahun 2024, masih ada 3 FIFA Matchday September, Oktober dan November tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk meraup poin sebanyak-banyaknya.